Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naurakan Sayyidaizati. Saya siswa kelas 6 dari SD Islam Umar bin Khattab. Di sini saya akan menceritakan seorang pahlawan kita, keutuhan Indonesia yang hingga saat ini kita bisa rasakan merupakan hasil jeripaya dari sederet tokoh penting di Indonesia. Salah satu tokoh yang dikenal berkat perjuangannya melawan penjajah adalah Tuanku Imam Bonjol. Tahukah kamu siapa itu Tuanku Imam Bonjol? Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pahlawan dari Sumatera Barat. Beliau lahir pada tahun 1772 dengan nama Muhammad Syahab. Sejak remaja, beliau tekun mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Hingga kemudian beliau memiliki julukan seperti Dato' Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Hingga kemudian salah satu tokoh kaum Padri Tuanku Narenceh menunjuk Muhammad Syahab sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Semenjak itulah beliau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang berjasa di Perang Padri. Perang tersebut terjadi selama 18 tahun dan menimbulkan luka bagi orang Minang dan Batak. Awalnya Perang Padri terjadi karena perbedaan prinsip agama antara kaum Padri dan kebiasaan buruk kaum adat. Kaum adat sudah berjanji akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka seperti berjudi, sambung ayam, dan minum minuman keras. Namun mereka tidak menepati janji. Ketika perang berlangsung dan kaum adat mulai terdesak, mereka meminta bantuan dari Belanda dan berhasil memukul mundur kaum Padri. Namun, keikutsertaan Belanda dalam perang Padri menimbulkan penyesalan bagi kaum adat. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kembali kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol, kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Belanda mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan pasukan Imam Bonjol. Belanda harus mengepung benteng Bonjol dan mengarahkan ribuan pasukannya. Pengepungan berlangsung selama 3 tahun. Dan akhirnya pada tahun 1837 benteng Bonjol pun dikuasai oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol yang tertipu dengan ajakan berunding dari Belanda akhirnya diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, setelah itu ke Manado. Dan akhirnya beliau wafat di pengasingan tersebut pada tahun 1864. Hari ini 22 tahun yang lalu, tepatnya 6 November 2001, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas Rp5.000 yang menggambarkan Tuanku Imam Bonjol untuk menghargai dan menghormati jasa pahlawan kita, Tuanku Imam Bonjol. Itulah cerita dari saya. Yuk kita teladani sikap dari pahlawan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.